Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1147. Artinya, diriwayatkan dari Malik bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim utusan kepadaku. Lalu aku pun datang menghadap kepadanya pada hari sudah siang. Kata Malik, ketika aku temui Umar di rumahnya, ketika dia sedang duduk di atas tempat tidur sambil menjuntaikan kaki ke tanah dan bersandar pada bantal dari kulit. Lalu dia berkata kepadaku, "Hai Malik, orang-orang di daerahmu mengalami kekurangan, dan aku telah memerintahkan agar mereka diberi jatah dari kas negara. Karena itu ambillah, kemudian bagikan kepada mereka." Kata Malik, aku katakan kepada Umar, "Sebaiknya kau perintahkan saja hal ini kepada orang selain aku." Kata Umar, "Ambillah hai Malik." Kata Malik bin Aus, maka datanglah Yarfa. Lalu dia berkata, "Hai Amirul Mukminin, apakah Anda mengizinkan kepada Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair, dan Sa'ad?" Umar menjawab, "Iya." Umar mengizinkan mereka, lalu mereka masuk. Yarfa datang lagi dan mengatakan kepada Umar, "Apakah Anda juga mengizinkan Abbas dan Ali?" Umar menjawab, "Iya." Umar mengizinkan Abbas dan Ali untuk masuk. Kemudian Abbas mengatakan, "Hai Amirul Mukminin, berikan keputusan antara aku dan ini." Kata Malik, orang-orang yang lain menyahut, "Ya hai Amirul Mukminin, berikan keputusan antara mereka dan berikan jatah kepada mereka." Kata Malik bin Aus, terlintas dalam pikiranku bahwa orang-orang tersebut mengusulkan agar Abbas dan teman-temannya diberi jatah dari kas negara. Kata Umar, "Tunggu dulu, aku akan menyumpah kamu sekalian dengan nama Allah yang dengan izinnya langit dan bumi menjadi ada. Apakah kamu sekalian tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kami para nabi tidak boleh diwarisi. Harta yang kami tinggalkan adalah sedekah." Mereka menjawab, "Iya." Kemudian Umar menghadap kepada Abbas dan Ali radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, "Aku akan menyumpah engkau berdua dengan nama Allah yang dengan izinnya langit dan bumi menjadi ada. Apakah kau berdua tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kami tidak boleh diwarisi. Harta yang kami tinggalkan adalah sedekah?" Abbas dan Ali menjawab, "Iya." Setelah itu Umar mengatakan, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan prioritas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada orang lain." Lalu Umar membaca ayat yang artinya, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk berbagai kota adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan yang tidak membawa perbekalan yang cukup, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Surat Al-Hasyr ayat 7. Kata Malik, aku tidak tahu apakah Umar membaca ayat yang sebelumnya atau tidak. Kata Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membagi-bagikan kepadamu sekalian harta Bani Nadir yang kalah perang. Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memberikan prioritas kepadamu sekalian, dan tidak pula mengambil harta tersebut untuk diberikan kepada orang-orang selain kalian.
sehingga harta tersebut masih ada sampai kini sebagai kas negara. Rasulullah SAW mengambil sebagian dari harta tersebut untuk belanja 1 tahun, lalu sisanya beliau jadikan sebagai kas negara. Selanjutnya Umar mengatakan, aku menyumpah kalian dengan nama Allah yang dengan seizinnya langit dan bumi menjadi ada. Apakah kamu sekalian mengetahui apa yang telah aku katakan tadi? Mereka menjawab, ya. Umar kemudian menyumpah Abbas dan Ali seperti yang disumpahkan kepada orang-orang yang lain. Lalu keduanya menjawab, ya. Kata Umar, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, aku adalah pengganti Rasulullah SAW. Lalu kau berdua, Abbas dan Ali, datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abbas, kau minta kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu warisanmu dari kemenakanmu. Dan orang ini, maksudnya Ali, minta kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu warisan istrinya Fatimah dari ayahnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, kami tidak boleh diwarisi. Harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Lalu kalian berdua menganggap Abu Bakar radhiyallahu anhu berdusta, berdosa, curang, dan berkhianat. Sedangkan Allah mengetahui bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu sungguh benar, baik, jujur, dan mengikuti kebenaran. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, akulah atau Umar mengganti Rasulullah SAW dan pengganti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu kalian berdua menganggapku berdusta, berdosa, curang, dan berkhianat. Sedangkan Allah mengetahui bahwa aku sungguh benar, baik, jujur, dan mengikuti kebenaran. Akulah yang mengurus kas negara. Lalu kau, Abbas, dan Ali datang kepadaku. Kau berdua datang bersama dan urusan kalian sama. Kalian berdua mengatakan, serahkanlah kepada kami harta warisan dari Rasulullah SAW di kas negara itu kepada kami. Lalu aku menjawab, kalian memang itu maumu, maka akan aku serahkan. Kalau memang itu maumu, maka akan aku serahkan. Tetapi kalian berdua harus bersumpah dengan nama Allah bahwa kalian akan menggunakan harta tersebut sebagaimana apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Setelah itu barulah kalian mengambilnya. Kata Umar, tidakkah demikian? Abbas dan Ali menjawab, iya. Kata Umar, kalian berdua datang kepadaku agar aku memberikan keputusan di antara kalian berdua. Demi Allah, sungguh aku tidak memberikan keputusan kepada kalian berdua selain keputusan tersebut sampai hari kiamat tiba. Jika kalian berdua tidak sanggup membelanjakan harta tersebut seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka kembalikan harta itu kepadaku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3094. Hadis nomor 1148. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah radhiyallahu anha putri Nabi SAW mengutus seseorang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menanyakan warisannya dari Rasulullah SAW dari jatah harta fa'i rampasan perang yang telah diberikan oleh Allah kepada beliau di Madinah dan Fadak, serta sisa jatah 1/5 rampasan perang di Khaybar. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, kami tidak boleh diwarisi. Harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Sesungguhnya keluarga Muhammad SAW makan dari harta rampasan perang ini. Demi Allah, sungguh aku tidak mengubah sedikit pun sedekah Rasulullah SAW. Ini sebagaimana keadaannya pada masa Rasulullah SAW.
dan sungguh aku akan menggunakannya seperti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu menolak untuk menyerahkan sedikit pun dari harta rampasan perang itu, sehingga membuat Fatimah jengkel terhadap Abu Bakar. Fatimah mendiamkan Abu Bakar dan tidak mau berbicara dengannya sampai Fatimah wafat. Fatimah wafat 6 bulan setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Fatimah wafat, dia dimakamkan oleh suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib pada malam hari, dan Ali tidak memberitahukan kematian Fatimah kepada Abu Bakar. Fatimah disalati oleh Ali. Ali dihormati oleh masyarakat semasa hidup Fatimah radhiyallahu anhu. Setelah Fatimah wafat, Ali kurang mendapat penghormatan dari masyarakat. Lalu dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ingin membaiatnya. Ali belum membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu, belum menyatakan janji setia atas terangkatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah selama 6 bulan atau lebih. Maka Ali radhiyallahu anhu mengirim utusan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, silakan Anda datang kepada kami dan jangan mengajak orang lain, agar Umar bin Khattab radhiyallahu tidak ikut datang. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Bakar, demi Allah, janganlah Anda masuk ke rumah Ali sendirian. Abu Bakar menjawab, apa yang akan dia perbuat terhadapku? Demi Allah, sungguh aku akan mendatanginya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke rumah Ali. Lalu Ali membuat pernyataan atau mempersaksikan. Kata Ali, sungguh kami tahu keutamaanmu dan pemberian Allah kepadamu, hai Abu Bakar. Dan kami tidak ingin bersaing denganmu dalam kebaikan yang diberikan Allah kepadamu. Tetapi kami tidak mau berubah dalam memutuskan persoalan kami. Menurut kami mempunyai hak waris serta harta rampasan perang yang sekarang ada di kas negara. Karena kami adalah kerabat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Ali berkata kepada Abu Bakar meneteskan air mata. Setelah Abu Bakar berkesempatan untuk berbicara, maka dia katakan, demi Allah yang menguasai diriku, sungguh kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih senang aku sambung daripada kerabatku sendiri. Adapun persoalan yang dipersengketakan antara aku dan engkau mengenai harta rampasan perang yang diwariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kas negara, maka sungguh aku tidak membuat-buat keputusan yang menyimpang dari kebenaran, dan aku tidak meninggalkan apa yang aku lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, melainkan aku pun melakukannya. Lalu Ali berkata kepada Abu Bakar, aku akan membaiatmu nanti sore. Setelah sholat zuhur, Abu Bakar naik mimbar lalu memberikan kesaksian dan menuturkan persoalan Ali radhiyallahu anhu yang ketinggalan belum menyatakan baiat serta alasannya. Lalu dia memohon ampunan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mempersaksikan seperti itu. Dia menghormati hak Abu Bakar sebagai khalifah dan dia tidak ingin bersaing dengan Abu Bakar. Juga tidak mengingkari anugerah yang telah diberikan Allah kepada Abu Bakar. Kata Ali, tapi kami berpendapat bahwa kami mendapat bagian dari kas negara yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kami ditolak oleh Abu Bakar sehingga kami jengkel kepadanya. Dengan pernyataan seperti itu, maka kaum muslimin merasa lega. Mereka mengatakan kepada Ali, kau sepantasnya mendapat bagian. Kaum muslimin dekat lagi dengan Ali radhiyallahu anhu ketika dia sudah berhubungan baik lagi dengan Abu Bakar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4240 dan 4241. Hadis nomor 1149. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ahli warisku tidak boleh memperoleh bagian harta.
harta yang aku tinggalkan selebihnya untuk nafkah istri-istriku dan biaya pembantuku adalah sedekah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2776. Hadis Muslim nomor 1950. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan bagian dari harta rampasan perang kepada pasukan berkuda 2 bagian dan pasukan yang berjalan kaki 1 bagian. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.